Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'du, saudaraku dirahmati Allah, kita melanjutkan pelajaran kita dengan fikih, kitab fikih Muyassar ini ya, masuk kepada bab yang ke-15 ya dari kitab muamalah ya. Bab yang ke-15 ini qos atau menyerobot ya, ghos menyerobot ya. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama itu definisi dan hukum ghos ya. Al-ghasbu, definisi ghas secara bahasa, al-ghasbu adalah mengambil sesuatu secara zalim ya, merampas atau menyerobot ya istilahnya ya. Secara syariat, ghasbu adalah menguasai hak orang lain secara zalim dan melanggar dengan tanpa alasan yang hak. Banyak ini kejadian seperti ini ya. Hukum ghos atau menyerobot itu diharamkan berdasarkan ijma kaum muslimin. Juga berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta orang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. Dan berdasarkan sabda Nabi ya, dari berikutnya sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malum ri'i muslimin illa biti bin nafsihi. Harta seorang muslim tidak halal kecuali diambil dengan kerelaan hatinya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad bab 5 halaman 72 dan Ad-Daraqutni bab 3 halaman 26, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomornya 1459. Gitu ya. Kemudian juga dalil berikutnya ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manik tato'a sibron minal ardi zulman tuwikahu yaumal qiyamati min sab'i arodin ya. Barang siapa mengambil satu jengkal tanah secara zalim ya, maka ia atau tanah itu akan dikalungkan oleh Allah padanya dari
7 lapis bumi pada hari kiamat. Masya Allah ya. Ambil semeter aja nih, secara zalim, tanah tetangga atau kebun tetangga, itu akan dikalungkan ke kita nanti ya di akhirat kelak ya. 7 lapis tanah itu dalam 1 meter itu, apalagi 1 hektar ya. Nggak mampu lah kalian ya. Tuh. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya tanpa alasan yang benar, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan meminta kehalalannya, kerelaannya dari saudaranya, atau meminta maaf kepadanya di dunia, karena Nabi SAW bersabda, ya, barang siapa yang berbuat kezaliman terhadap saudaranya terkait dengan kehormatannya atau sesuatu lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalannya darinya pada hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Saat itu bila dia memiliki amal soleh, maka diambil darinya sesuai dengan kadar kezaliman yang pernah dilakukannya. Dan bila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambillah keburukan dari orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2449. Tuh. Ya. Makanya kalau kita punya utang, ya, ngambil harta orang dengan cara yang tidak halal, buru-buru lah minta maaf di dunia ini, minta dihalalkan, karena nanti kita akan ditagih tetap di akhirat kelak, ya, rugi. Nah kalau udah ditagih nggak bisa ngelak, karena dilihatin nih lu nyolongnya gue ya, kayak itulah kira-kira ya. Gitu. Kalau tanah dikalungkan lagi ya kan, terus hak orang itu juga harus dibayar dengan apa? Dengan amal kita, kalau kita ada amal. Amal soleh kita diambil ya. Tapi kalau kita nggak punya amal, ya dosanya dia itu timpahin ke kita. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi pada diri kita dan diri antum semua. Bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan ghasb ya, atau perampasan ya. Pelaku perampasan wajib mengembalikan barang yang diambilnya dengan zalim seperti sedia kala, dan bila dia telah merusaknya maka dia harus menggantinya. Itu boleh ya menyerobot hak orang, apalagi tanah. Ya. Ini sering terjadi ya di masyarakat, terutama di rumah ya, serobot sana serobot sini. Bagaimana dengan yang mengambil jalan, yang punya pemerintah juga ada sanksinya karena bukan hak kita. Ya. Wallahu a'lam. Yang kedua, ya, perampasan wajib mengembalikan barang yang diambilnya secara zalim. Berikut tambahan labanya. Sama saja baik yang bersambung maupun yang terpisah. Ya, asal dimanfaatkan untuk suatu keuntungan, ya, keuntungannya itu harus dikembalikan juga. Gitu. Ya, bukan barangnya doang, tapi keuntungannya itu milik yang punya barang tersebut. 3. Bila pelaku penyerobot ini atau gosbu ya, atau bertindak terhadap barang yang diambil dengan cara menanaminya atau mendirikan bangunan di atasnya, maka dia harus diperintahkan untuk merobohkannya atau mencabut tanamannya bila sang pemilik meminta kepadanya untuk melakukannya. Ya. Kalau ada
suatu kerjasama misalnya ya, berdamai, ya bisa saja ya. Itu keuntungannya kembalikan kepada dia, atau orang itu mengikhlaskan misalnya itu, apa-apa. 4. Bila barang yang diserobot berkurang atau berubah atau menjadi murah, maka pelaku penyerobot harus bertanggung jawab atas turunnya nilai barang itu. Ya, kan jangan sembarangan, berat ya. Perbuatan ghasbu bisa terjadi pada pertikaian di depan hakim dan sumpah palsu ya, penyerobotan tadi ya, ghasbu. 6. Semua tindakan pelaku penyerobotan tadi adalah tindakan batil ya, manakala pemiliknya tidak memperkenankannya. Tapi kalau pemilik yang memperkenankannya, dia malah dapat pahala ya, gitu. Ikhlasin aja dah, gitu. Karena hal yang begitu tidak akan dibawa mati ya. Mati sama celaka. Surah rahmat Allah, kita masuk ke bab ke-16. Ya. As-sulhu artinya perdamaian ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, makna dan dalil-dalil pensyariatan sulhu tadi ya. Makna sulhu secara bahasa ya, as-sulh perdamaian bermakna mengharmoniskan dan menghentikan pertikaian. Sedangkan secara syariat as-sulhu adalah akad yang digunakan untuk mengakhiri pertikaian di antara dua pihak. Sulhu itu artinya perdamaian ya. Dalil pensyariatan perdamaian tersebut ada dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ijma' telah menunjukkan atas disyariatkannya as-sulhu tadi ya, atau perdamaian. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128. Was-sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. An-Nisa ya, ayat 128. Juga firman Allah Taala dalam surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang yang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Juga firman Allah yang lain dalam surah An-Nisa juga ya. Ayatnya 114. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran azima. Artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami beri kepadanya pahala yang besar. Tuh, ya, ada 3 ya dari Al-Quran. Kemudian dalil yang berikutnya sabda Rasulullah SAW, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Perdamaian di antara kaum muslimin
itu boleh, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak boleh ya. Perdamaian, ini tadinya haram, dihalalin aja deh damai kita, nggak boleh. Atau ini halal, ini kita mau damai jadi haram misalnya, tidak boleh. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3594, At-Tirmizi nomor 1352, ya, beliau berkata hasan sahih. Ibnu Majah nomor 2352 disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibni Majah nomornya 1906. Saudara yang dirahmati Allah, sungguh umat Islam telah berijma atas disyariatkannya perdamaian di antara manusia dengan tujuan mencari ridho Allah. Kemudian ridho kedua belah pihak yang bertikai tadi ya. Jika akad perdamaian ini telah disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma, ya, maka kita harus mengikutinya. Gitu. Ya, sulhu tadi ya, perdamaian. Sekarang macam-macam perdamaian atau macam-macam sulh yang terjadi di masyarakat. Sulhu di antara suami istri manakala yang pertama keduanya dikhawatirkan bertikai. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum siqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri. An-Nisa 35. Kedua, sang istri khawatir suaminya berpaling darinya, maksudnya bersikap tidak acuh padanya dan tidak mencintainya. Itu. Dalil berikutnya dalam surah An-Nisa juga 128 ya, tadi sudah dibacakan ya. Wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusuz, minta cerai ya, atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang benar-benar, yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka ya. Kalau memang masih bisa damai ya, kalau nggak bisa ya udah, yang terbaik cerai gitu. Ya. Itu macam-macam perdamaian. Yang kedua, perdamaian di antara dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Al-Hujurat ayat 9. Ya. Sulhu di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang berperang, boleh juga didamaikan ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, perdamaian di antara dua pihak yang bertikai pada selain harta. Ya. 5. Perdamaian di antara dua pihak yang bertikai pada harta. Inilah pembahasan kita dan ia terbagi menjadi dua. Masya Allah ya.
Yang pertama atau poin A, as-sulhu fi al-iqrar. Ya, artinya perdamaian pada pengakuan. Bentuknya juga ada dua. Suhul ya, atau sulhu al-ibra, perdamaian atau yaitu sul atas jenis hak yang diakui. Misalnya seorang yang berakal normal mengakui hutang atau barang milik orang lain, kemudian pemiliknya menggugurkan sebagian dari jumlah barang atau hutang yang mengambil sisanya, maka ia adalah pembebasan sebagai hutang dengan lapas sulhu atau perdamaian. Akad ini boleh dengan syarat pemilik hak termasuk orang yang tindakan pemberiannya sah dan hendaklah ia perdamaian pembebasan, tidak dijadikan sebagai syarat untuk mengaku. Gitu. Yang kedua, sulhu al-mu'awaddah, yaitu perdamaian atas hak yang diakui dengan membayar selain jenisnya. Misalnya seorang mengakui bahwa dia menanggung hutang atau barang, kemudian kedua belah pihak mengadakan perdamaian dengan mengambil pengganti berupa sesuatu yang berbeda jenisnya. Ini mengambil hukum jual beli, dan bila terjadi pada sesuatu kemanfaatan maka hukumnya adalah hukum ijarah. Ya, jadi ijarah itu artinya sewa menyewa ya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian poin B, as-sulhu ma'a al-inkar, yaitu seseorang mengklaim piutang atau barang miliknya pada orang lain, lalu pihak yang digugat mengingkarinya atau diam dalam keadaan tidak tahu hak yang diklaim. Kemudian penuntut mengadakan perdamaian dari tuntutan kepadanya dengan pembayaran uang yang dalam jumlah tertentu secara kontan atau tunda. Maka sulhu adalah kondisi ini sah bila pihak tergugat berkeyakinan bahwa gugatan tersebut keliru, namun dia rela membayar karena dia tidak ingin bertikai dan demi menebus sumpahnya agar dia tidak bersumpah. Sementara pihak pengklaim juga meyakini klaimnya benar, maka dia menerima uang ganti dari haknya yang sah tadi. Itu ya, bagian kedua. Bagian yang ketiga, hukum-hukum ya yang berkaitan dengan sulhu ini tadi ya, perdamaian. Yang pertama itu sulhu hukumnya sah atas hak yang tidak diketahui, yaitu uang atau barang yang sudah tertutup untuk diketahui. Misalnya ya, di antara dua orang ada hubungan hak dari kerjasama atau jual beli yang sudah sangat lama, lalu kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui hak rekannya. Ya, makanya kalau kerjasama itu yang hati-hatilah ya, kerjasama dengan orang yang jujur. Yang kedua, sulhu hukumnya sah untuk semua hak yang boleh diambil uang pengganti darinya, seperti sulhu untuk kisos dengan membayar diat yang ditetapkan secara syar'i atau lebih rendah atau lebih tinggi. Yang ketiga, sulhu atau perdamaian tidak sah hukumnya untuk semua hak yang tidak boleh diambil uang pengganti darinya, seperti sulhu untuk hukuman hudud karena ia disyariatkan sebagai pencegahan. Ya. Setelah dirahmati Allah, kita lanjutkan masuk ke bab yang ke-17. Ya, musabakoh. Ya, atau musabakoh itu perlombaan ya, perlombaan. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, makna dan hukum musabakoh tersebut ya. Pengertian musabakoh, as-sabaq adalah sesuatu yang dijadikan taruhan
orang-orang yang berlomba pada pacuan kuda dan unta, serta pada perlombaan pemanah, maka siapa yang menang dia mendapatkannya. Al-musabaqah adalah perlombaan lari antara hewan-hewan dan selainnya. Sedangkan al-munaddalah atau munaddalah dan an-nidal ya adalah perlombaan memanah dengan anak panah atau yang sepertinya. Sekarang hukum dan dalil musabaqah tersebut itu boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, juga sunnah dari Nabi kita SAW dan ijma. Dalam Al-Quran dalilnya surat Al-Anfal ayatnya 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Sedangkan dalam sunnah ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khairil mudammarati minal habya'i ila saniyatil da'in wa bainal lati lam tudammar min saniyatil wada'i ila masjidi Bani Zuraik ya, bahwa Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan pacuan antara kuda yang telah diletakkan atau kuda yang telah didietkan atau diet ya. Mendietkan kuda adalah dengan memberinya makan banyak agar gemuk. Kemudian hanya diberi makan pokok saja sehingga ia kurus. Pendietan ini dilakukan untuk persiapan perang dan lomba pacuan ya. Binatang aja nggak boleh makan banyak bagi manusia ya. Tuh. Ya, dari Al-Habya yakni dataran rendah di utara Madinah sampai Saniyah Al-Wada yakni jalan di atas bukit arah timur laut dari Gunung Sal'a, dan perlombaan pacuan antara kuda yang tidak didietkan dari Saniyah Al-Wada sampai Masjid Bani Zuraik ya. Mutafakun alaih ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga dari berikutnya sabda Nabi SAW, la sabaqa illa fi hubbin au naslin au hafirin. Tidak ada taruhan pada perlombaan kecuali pada pacuan hewan yang memakai hub atau mata panah yang hewan yang berkuku. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2574 dan An-Nasai nomor 3616, Tirmizi nomor 1700. Beliau berkata hasan, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil bab 5 halaman 333. Kemudian bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan musabaqah. Satu boleh ya, musabaqah pacuan kuda, perlombaan yang musabaqah itu, dan selainnya berupa hewan tunggangan dan kendaraan lainnya serta lomba lari, demikian juga musabaqah memanah dan menggunakan senjata.
Tidak boleh itu kalau dibuat judi ya, tidak boleh. Lomba hanya sekedar lomba ya, untuk persaingan boleh. Yang kedua, boleh musabaqah dengan imbalan untuk pacuan unta, kuda dan memanah berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Ya sabaqo illa bi khufin au naslin au hafirin. Tidak ada taruhan pada perlombaan kecuali pada pacuan hewan yang memakai khuf atau mata panah dan hewan yang berkuku. 3. Semua aktivitas yang mengakibatkan kemaslahatan syar'i seperti melatih diri berjihad, melatih diri dalam masalah ilmu, maka musabaqah dalam kerangka ini hukumnya dibolehkan dan boleh menetapkan hadiah atasnya dan mengambilnya. Ya, bolehkan. Ya, lombanya bukan taruhan ya, lomba. 4. Segala aktivitas yang bertujuan untuk bermain dan hiburan namun tidak mengandung mudarat dari hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh melakukan musabaqah padanya dengan syarat tidak melalaikan dari perkara agama yang wajib seperti sholat dan semisalnya. Namun jenis ini tidak boleh menerima hadiah atasnya. 5. Masing-masing pihak yang terlibat dalam musabaqah berhak membatalkan selama belum terlihat pemenangnya. Lalu bila sudah terlihat pemenangnya, maka yang boleh membatalkan adalah yang akan menang, bukan yang kalah ya. 6. Bila salah satu dari dua peserta musabaqah atau hewan tunggangannya mati, maka musabaqahnya batal. Mati ya. 7. Juru penengah atau penonton tidak patut mencela atau menyanjung salah satu pihak yang ikut dalam musabaqah. Bagian ketiga, tentunya di sini syarat menerima hadiah dalam musabaqah. Yang pertama itu menetapkan para pemanah dalam lomba memanah atau hewan tunggangan dalam musabaqah, dan hal ini terwujud dengan melihatnya. 2. Kesamaan jenis tunggangan dalam musabaqah atau 2 busur dalam lomba memanah, maka tidak sah antara kuda Arab asli dengan kuda campuran. Tidak sah antara busur Arab dengan busur Persia. Harus yang sejenis. Namanya adil ya. Kalau yang satu kuat, yang satu lemah juga nggak boleh. 3. Menetapkan jarak dan garis finish atau sasaran, dan hal ini dengan melihat atau dengan mengukurnya. 4. Hendaklah hadiahnya diketahui dan mubah karena ia adalah harta dalam sebuah akad, maka ia harus diketahui dan mubah seperti akad-akad lainnya. Yang kelima, saudara rahmat Allah, bukan berasal dari dua pihak yang berlomba agar tidak serupa dengan judi. Adapun bila hadiah berasal dari keduanya atau salah satunya, maka musabaqah tidak sah. Kalau ada dua orang A dan B, dia bertaruh ya, itu judi itu. Kemudian saya menang atau A menang, B bayar, itu judi namanya. Tapi kalau A dan B berlomba, yang ngasih hadiah pihak lain, nggak apa-apa. Bab ke-18, Ariyah. Ariyah itu pinjaman ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Makna yang pertama itu, bagian pertama, makna dan dalil pensyariatan ariyah. Makna ariyah adalah membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga wujudnya, sedangkan al-ariyah adalah barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Misalnya seseorang meminjam mobil dari orang lain untuk keperluan safar, kemudian sesudah itu mengembalikannya kepadanya. Tuh. Ya. Maknanya tadi al-ariyah.
i'arah. Al-i'arah itu adalah membolehkan orang lain ya untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga wujudnya. Nggak boleh berubah ya, atau disia-siakan misalnya gitu kalau binatang ya nggak dikasih makan. Nggak boleh. Beda dengan ariyah tadi ya. Kemudian dalil pensyarat ariyah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ya. Dan dalam surat Al-Maun juga ada ya, ayat ke-7 itu. Wa yamna'unal ma'un, dan engkau menolong dengan barang ya, berguna ya, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Tolonglah kamu dalam kebaikan ya. Maksudnya sesuatu yang bisa dipinjam oleh tetangga dari sebagian tetangga lainnya seperti bejana, ember dan lainnya. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencela mereka yang enggan meminjamkan. Maka hal ini menunjukkan bahwa dianjurkan dan disunahkan ya. Sofwan bin Umayyah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asta'a minhu adru'an yauma Hunain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam baju perang darinya, maksudnya dari Sofwan ya, pada perang Hunain. Itu diriwayatkan oleh Ahmad ya, bab 4 halaman 222 dan Abu Daud nomornya 3563 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1513. Kemudian dari berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ya, bahwa Nabi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asta'arofa rosan min Abi Tolha, bahwa Nabi SAW meminjam seekor kuda dari Abu Tolha ya, muttafaqun alaih. Bagian kedua dari bab ini ya, syarat-syarat ariyah ya, pinjaman tadi itu ya. Pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak terhadap hartanya secara syar'i, dan barang yang dipinjamkan adalah milik pihak yang meminjamkan. Masyaallah ya. Dulu ya, bismillah. Yang kedua, syarat-syarat ariyah, manfaat barang yang dipinjamkan adalah mubah sehingga tidak sah meminjam untuk nyanyian atau yang semisalnya, dan tidak sah meminjam bejana perak dan emas untuk minum. Demikian juga hal-hal yang manfaatnya haram ya, tidak boleh. 3, barang yang dipinjam tetap ada setelah diambil manfaatnya, hingga bila barangnya termasuk barang-barang yang habis seperti makanan, maka dia tidak sah meminjamkannya. Bagian yang ketiga ya, sebagian hukum yang berkaitan dengan ariyah. 1, peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya karena dia bukan pemiliknya. Demikian pula dia tidak boleh menyewakannya kecuali bila pemiliknya memperkenankannya untuk menyewakannya. 2, ariyah adalah amanat yang di tangan peminjam. Dia wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik, seperti sedia kala, seperti semula ya. Lalu bila dia melalaikan atau melanggar, maka dia harus bertanggung jawab. Harus ganti dia.
Aria bukan akad mengikat. Pemiliknya bisa mengambilnya kapan saja dia berkehendak selama tidak merugikan peminjam. Lalu bila merugikannya maka tidak boleh mengambilnya kembali. 4. Proses peminjaman berakhir dan aria dikembalikan berdasarkan hal-hal yang berikut. Ya. Misalnya pemiliknya meminta sekalipun pinjaman belum mengambil manfaat darinya. Ya. Boleh pemiliknya memintanya walaupun peminjamnya tadi belum mengambil manfaat darinya. Ya. Maka berakhir ya ariahnya itu. Yang kedua, bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Berakhirnya batas waktu peminjaman bila akad peminjam berbatas waktu. Yang berikutnya ya, kematian salah satu dari kedua belah pihak karena akad batal dengan sebab hal tersebut. Itu ya. Ya, proses ariah tadi ya berakhir dengan 4 poin tadi. Yang kelima, peminjam adalah mengambil manfaat dari barang pinjaman, itu statusnya seperti menyewa. Dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri atau melalui perantara wakilnya yang menggantikan posisinya. Hal itu karena dia memiliki hak untuk mengambil manfaat dengan izin pemiliknya. Dengan rahmat Allah kita masuk ke bab berikutnya. Bab ke-19. Ihya al-mawat. Nah, artinya menghidupkan lahan yang sudah mati ya. Nggak berfungsi, ya, mati lah gitu ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu makna dan hukum ihya al-mawat. Makna ihya al-mawat secara bahasa, al-mawat adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Yang dimaksud di sini adalah tanah yang belum dikelola dan tidak ada pemiliknya. Atau tidak ketahuan pemiliknya gitu ya. Secara istilah al-mawat adalah tanah yang terbebas dari hak kepemilikan orang yang terlindungi. Ia adalah tanah kosong yang belum berlaku padanya kepemilikan untuk seseorang di dalamnya. Tidak didapatkan tanda-tanda pengolahan atau di dalamnya didapatkan tanda kepemilikan dan pengolahan. Namun pemiliknya tidak diketahui. Sekarang hukum dan dalil ihya al-mawat. Dasar masalah ini adalah sabda Nabi berikut, man ahya ardon maitatan fahiyalahu walaisa li irkin zalimin hakun. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia adalah miliknya dan tidak ada hak bagi pemilik benih yang zalim. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3073 dan At-Tirmidzi nomor 1378 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Tuh. Ya. Silakan dirahmati Allah. Bagian yang kedua, syarat-syarat menghidupkan lahan mati dan sesuatu yang menghidupkan lahan mati bisa terjadi dengannya. Untuk sahnya menghidupkan tanah mati memerlukan 2 syarat. Tanah yang dihidupkan belum berlaku
kepemilikan seorang muslim padanya. Lalu bila kepemilikan seorang muslim sudah sah berlaku, maka haram mengotak-atik dengan menghidupkannya kecuali dengan izin, dengan perizinan yang syar'i. Dua, pihak yang menghidupkan adalah orang muslim, sehingga orang kafir tidak boleh menghidupkan tanah mati di negara muslim. Ya, menghidupkan lahan mati terwujud dengan satu, bila dia membangun pagar yang kokoh sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka dia telah menghidupkannya berdasarkan sabda Nabi berikut sallallahu alaihi wasallam. Man ahato ha iton ala ardin fahiyalahu. Barang siapa mendirikan pagar di atas sebidang tanah, maka tanah itu miliknya. Tanah yang tidak ada tuannya ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3077 dan dari Sumaro bin Jundub, ya, disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil nomor 1554. Dua, bila dia menggali sumur di tanah mati, lalu dia mendapatkan sumber airnya, maka dia telah menghidupkan tanah tersebut. Dan bila belum sampai ke sumber airnya, maka dia tetap lebih berhak daripada orang lain. Demikian juga bila dia mengalirkan selokan air padanya. Tiga, bila dia mengalirkan air ke tanah yang mati yang dialirkannya dari mata air atau sungai atau lainnya, maka sungguhnya dia telah menghidupkannya. Empat, ya, bila dia menanam pohon pada tanah itu, sementara sebelum itu tanah tersebut tidak bisa ditanami, lalu dia membersihkan dan menanaminya, maka sungguh dia telah menghidupkannya. Kelima, di antara ulama ada yang berkata sesungguhnya menghidupkan tanah mati tidak tergantung pada ketentuan-ketentuan di atas saja, namun masalah ini kembali kepada kebiasaan atau al-urf, apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai upaya menghidupkan, maka ia adalah menghidupkan, dan apa yang tidak dianggap menghidupkan maka tidak dianggap. Bagian yang ketiga, beberapa hukum yang berkaitan dengan ihya al-mawat. Satu, barang siapa yang menghidupkan sebagian dari tanah mati, maka sungguh dia telah memilikinya, dan berdasarkan keumuman hadis-hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Di antaranya sabda Nabi berikut, man ahya ardon mayitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu miliknya. Dua, daerah harim. Harim itu dari sesuatu adalah daerah lindung yang ada di sekitar berupa hak-hak dan perlengkapannya. Dinamakan demikian karena menghalangi selain pemiliknya untuk memanfaatkannya. Gitu. Tiga, pemimpin kaum muslimin berhak mengapling tanah mati untuk orang yang menghidupkannya berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqta'ahu ardon bihad romauta, bahwa Nabi SAW mengapeling sebuah tanah di Hadramaut untuknya. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1341 dan dia berkata hadisnya hasan, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 1116. 4. Pemimpin berhak
memagari padang rumput di tanah mati untuk unta-unta zakat dan kuda-kuda perang bila hal tersebut diperlukan selama tidak menyulitkan atau merugikan kaum muslimin. Namun hal ini hanya boleh dilakukan oleh pemimpin kaum muslimin. Ia disyariatkan untuk kemaslahatan umum. Dalam hadis As-Sa'ab bin Jasamah secara marfu. Secara marfu artinya sampai ke Nabi ya. La hima illa lillahi wa li rasulih. Tidak ada tanah hima atau daerah lindung kecuali daerah lindung yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang bab ke-20 ju'alah ya. Bab ini juga terdiri dari dua bagian, makna dan hukum ju'alah. Makna ju'alah, al-ju'alah adalah penetapan upah tertentu atas suatu pekerjaan tertentu tanpa melihat siapa pelaku yang mengerjakannya. Misalnya seorang berkata, barang siapa menemukan mobilku, ya, hilang nih mobilnya, maka dia mendapatkan 1.000 real. Boleh begitu ya. Hukum dan dalil ju'alah. Ju'alah termasuk akad yang dibolehkan atau mubah ya secara syariat. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Yusuf ya. A'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Dan siapa yang tepat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Ini ketika saudaranya Yusuf kekurangan makan ya. Sedangkan Yusuf sudah menjadi pemimpin di situ. Kisahnya dalam surat Yusuf ya. Kemudian dalil berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, yang sangat panjang ini, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi SAW melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab, lalu mereka meminta jamuan tamu pada mereka, namun penduduk kampung itu menolak. Mereka lalu tokoh kampung itu disengat hewan berbisa. Maka mereka berkata kepada para sahabat, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Mereka menjawab, iya ada, tetapi kami tidak mau melakukan kecuali kalian menetapkan upah bagi kami. Maka orang-orang kampung tersebut menetapkan sekawanan domba sebagai upahnya. Lalu seorang sahabat meruqyahnya dengan Al-Fatihah. Boleh ya kita meruqyah dengan Al-Fatihah ya. Maka sembuhlah tokoh tersebut. Maka mereka menyerahkan domba-domba yang dijanjikan itu. Lalu para sahabat berkata, kami tidak akan mengambilnya sehingga kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Manakala mereka pulang, maka mereka menanyakannya kepada beliau. Maka beliau bersabda, ambillah domba-domba tersebut dari mereka dan berikanlah satu bagian untukku bersama kalian. Ya, muttafaqun alaih ya. Kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan ju'alah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pihak yang menetapkan ju'alah itu disyariatkan orang yang sah bertindak dalam mengurus harta benda, sedangkan pelakunya mengerjakannya. Haruslah seorang yang mampu bekerja. Dua, hendaklah status pekerjaan mubah sehingga tidak sah bila pekerjaannya haram ya.
seperti menyanyi tadi ya, membuat khamar atau yang semisalnya. 3, hendaklah tidak ada batasan waktu untuk pekerjaan. Bila dia berkata, barang siapa yang mengembalikan untuk untaku sampai batas waktu akhir minggu, maka dia mendapatkan 1 dinar. Maka ia tidak sah. Ya, kalau begitu. Hukum yang keempat ya, jualah adalah akad yang jaiz. Jaiz itu apa ya? Boleh ya. Masing-masing dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkannya. Bila yang membatalkan adalah pihak yang menetapkan jualah, maka pelakunya mendapatkan upah standar pada umumnya. Dan bila pelaku yang membatalkan jualah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Bab ke-21, lukatoh atau barang temuan dan lakit, anak temuan ya. Ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama itu makna lukatoh dan hukumnya. Makna lukatoh secara bahasa, al-lukatoh adalah sesuatu yang dipungut. Ia adalah nama bagian sesuatu yang Anda temukan dalam keadaan tergeletak lalu Anda memungutnya. Secara syariat, lukato adalah mengambil harta yang bernilai dari kesia-siaan untuk menjaga dan memilikinya sesudah mengumumkannya. Hukum dan dalil lukato, yaitu sabda Nabi ya, dari Zaid bin Khalid al-Juhani ya, panjang, bahwa Nabi SAW ditanya tentang lukato atau barang temuan, emas atau perak atau silver, maka beliau menjawab, kenalilah tali pengikat dan kantongnya, kemudian umumkanlah selama 1 tahun. Lalu bila kamu tidak mengetahui pemiliknya, maka silahkan menggunakannya, dan hendaklah ia menjadi barang titipan. Titipan itu wadiah ya, dia di tanganmu. Lalu bila suatu saat pemiliknya datang, maka serahkanlah kepadanya. Lalu Nabi ditanya tentang unta yang tersesat, maka beliau menjawab, apa urusanmu dengannya? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya. Ia bisa mendatangi air dan makan dedaunan pohon sambil pemiliknya menemukannya. Beliau ditanya tentang kambing yang tersesat, maka beliau menjawab, ambillah ia, karena sesungguhnya ia untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala. Ya, muttafaqun alaih. Itu bagian yang pertama ya. Bagian yang kedua, macam-macam lukotah atau lukotoh ya. Barang yang tidak berharga yang nafsu manusia tidak menginginkannya, seperti cemeti, sepotong roti, sebiji buah, kayu, tongkat. Ini boleh dipungut dan pemungutnya boleh memakainya dan memilikinya tanpa mengumumkan. Jadi kalau emas, perak kalau diumumkan ya, nah itu berharga. Kalau sudah seperti cemeti atau roti, boleh kita memilikinya ya. Dua, hewan yang bisa menjaga diri sendiri dari serangan binatang buas.
kecil dan semisalnya seperti unta, kuda, sapi, bagol. Bagol itu adalah hewan peranakan dari hasil perkawinan kuda dengan keledai. Kecil berarti dia. Hewan-hewan ini haram dipungut dan pemungutnya tidak berhak memilikinya dengan sebab mengumumkannya berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Zaid bin Khalid di atas tadi. Ma laka walaha da'ha fa inna ma'aha hija aha wasiqa aha taridul ma'a wa ta'kulu sajara hatta yajidaha rabbuha. Apa urusanmu dengannya? Biarkanlah ia, karena sesungguhnya ia bersama dengan sepatunya dan kantong minumnya. Ia bisa mendatangi air dan makan dedaunan pohon sampai pemiliknya menemukannya. Hewan ya. Tiga, sesuatu yang boleh dipungut dan harus diumumkan seperti emas, perak, dan barang-barang perhiasan, serta hewan yang tidak bisa menjaga diri sendiri dari serangan binatang buas kecil seperti domba, ayam, dan yang semisalnya. Hal ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani di atas. Hal ini bagi siapa yang yakin dirinya amanat dan merasa mampu mengumumkannya. Bagian yang ketiga, sebagian hukum-hukum yang berkaitan dengan luqatah tadi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Kebenaran itu milik Allah dan kesalahan itu adalah milik diri saya sendiri. Ya, saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum. Kita selalu berharap kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan amalan yang diterima. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.